Terima kasih buat Anda yang sudah bantu support channel Dongeng Donghua ini. Semoga selalu diberi kesehatan, dimudahkan segala urusan, dilancarkan usahanya, dan dimudahkan rezekinya. Bagi yang baru bergabung, jangan lupa bantu subscribe. Aktifkan tanda lonceng. Klik like, komen, dan share channel Mimin ke penjuru alam semesta. Oke, silahkan pasang headset dan siapin secangkir kopi. Mari kita kancutin cerita. Martial Master, bab 5781 sampai 5785. Channel Dongeng Donghua. Bab 5781. Orang jujur. Dalam sebuah pertemuan, dua pembangkit tenaga listrik tertinggi dari masyarakat tengkorak dan tulang, Kaisar Hao dan Kaisar Blood Python, terbunuh. Pemandangan seperti itu benar-benar mengejutkan semua orang kuat di kota Nanyuan yang mengamati di mana-mana. Mengerikan, Kaisar Hao dan Kaisar Blood Python adalah kaisar hebat dan orang kuat di kota Nanyuan. Kita, dan mereka dibunuh seperti ayam. Kekuatan macam apa Qin Chen ini? Laki-laki jantungnya bergetar hebat. Melihat keputusasaan dan kesedihan di mata dua orang kuat yang telah mendominasi kota Nanyuan selama bertahun-tahun sebelum mereka meninggal, dia merasakan absurditas dunia ini. Orang sekuat itu sebenarnya bisa dibunuh dengan cara ini. Hehe, kamu layak menjadi seorang master. Tak jauh dari situ, Saroya yang sedang menggendong Yingyi menyeringai dan mendecakkan bibirnya, akankah aku memiliki hati seorang kaisar lagi untuk dimakan? Sama dengan Kaisar Piton Darah, tapi itu lebih baik daripada tidak sama sekali, bukan? Di dalam tanah suci Tai. Malam yang gelap. Di aula yang terang benderang. Gaolu, tetua inti tanah suci Tai, sedang duduk di sana dengan tubuh bagian atas telanjang. Meskipun dia memiliki rambut abu-abu dan janggut abu-abu serta sangat tua, tubuh bagian atasnya yang telanjang sangat ramping dan kencang dengan otot, memberikan perasaan kepada orang-orang. Kekuatan ledakan. Sedangkan untuk tubuh bagian bawah, saku celananya telah dibuka kancingnya, dan seorang wanita dengan rambut acak-acakan kepalanya terkubur, dia mengenakan jubah putih. Tetapi bagian dalam jubah putihnya telanjang, dan Anda dapat melihat kulit putih yang menjulang, yang membuat orang tak tertahankan. Hal ini menimbulkan keinginan untuk mendaki. Saya tidak tahu berapa lama waktu berlalu. Penatua Gaolu menunjukkan ekspresi puas, dan wanita di sebelahnya memiliki mata yang menawan seperti sutra. Wanita ini tidak lain adalah Bibi Luona, Luo Xinyan. Dia sangat murni sebelumnya di gerbang kota selatan, tapi sekarang dia penuh pesona, wajahnya memerah, dan dia sangat menggoda. Xinyan, kamu semakin mahir dalam keterampilan ini. Pria tua itu meraih bahu cantik wanita itu, memeluknya, tertawa, dan membelai tubuhnya. Merupakan kehormatan bagi Xinyan untuk melayani suamiku. Wanita itu menundukkan kepalanya dan berkata dengan lembut dengan ekspresi malu-malu. Baiklah, pria tua itu mengangguk puas, ngomong-ngomong, apakah kamu akan mengeluarkan barang-barang yang ada di tubuh keponakanmu? Wajah wanita itu sedikit berubah, dan dia buru-buru berkata dengan suara gemetar, suamiku, sudah berbicara dengan Lorna sebelumnya, tetapi hal ini adalah keturunan tunggal dari keluarga saya. Bahkan jika saya adalah bibinya, saya tidak akan dapat mengetahuinya dengan mudah, jadi saya ingin meminta suami saya untuk memberi saya lebih banyak. Petik 2. Pah. Sebelum dia selesai berbicara, Luo Xinyan dipukul dengan keras di wajahnya. Dengan tamparan keras, seluruh orang terjatuh ke aula, kepalanya memar dan berdarah, dan ada darah mengalir dari sudut mulutnya. Dia menatap lelaki tua itu dengan ketakutan. Pria tua itu berdiri perlahan dan menghampiri Luo Xinyan dalam beberapa langkah. Tubuh Luo Xinyan gemetar dan dia menatap pria tua itu dengan ngeri, suamiku. Pria tua itu menginjak Luo Xinyan dengan satu kaki dan berkata, dengan dingin, Xinyan, kamu telah bersamaku selama bertahun-tahun dan telah dilindungi oleh tanah suci Taiyiku. Tanpa aku, bagaimana kamu bisa begitu bahagia di kota Nanyuan dan bahkan menjadi kebanggaan keluarga Luomu? Keluarga Luo memiliki harta ini, tetapi Anda bahkan tidak memilikinya. Saya tahu bahwa saya mendedikasikannya untuk suami saya. Jika keluarga Luo tidak berada dalam krisis kali ini, saya, Tanah Suci Tai, mungkin tidak mengetahuinya. Hah, apakah ini caramu membalas suamimu?
Lelaki tua itu menundukkan kepalanya dan menatap wanita itu dengan mata dingin, berkilat di matanya. Sedikit ketegasan, aku akan memberimu waktu 3 hari. Holy Lord telah memperhatikan masalah ini. Jika Anda tidak bertanya di mana benda ini selama 3 hari, saya tidak keberatan mendedikasikan keponakan Anda kepada Holy Lord dan membiarkan Holy Lord tuanku, saya akan mencarinya. Jiwaku sendiri. Jangan salahkan aku karena tidak memberimu kesempatan. Kata lelaki tua itu dengan dingin, sambil mencubit leher putih wanita itu. Aku, Luo Xinyan tampak ketakutan, dan saat dia hendak berbicara, terdengar suara gemuruh pelan dari dunia luar. Dengan gerakan seperti itu, siapa yang berani mengambil tindakan di kota Nanyuan? Orang tua itu tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menghilang tiba-tiba. Hanya menyisakan Luo Xinyan yang terbaring di tanah, setengah berpakaian, air mata mengalir di wajahnya. Semua orang di keluarga Luo mengira dia menikah dengan tetua inti tanah suci Tai, dan dia agung di kota Nanyuan dan menghormati leluhurnya. Tapi siapa yang tahu berapa banyak penghinaan dan pemukulan yang dia derita selama bertahun-tahun. Nana, bibiku yang kasihan padamu. Luo Xinyan merasakan sakit di hatinya dan menangis. Untuk bertahan hidup, dia tidak punya pilihan lain selain menyelesaikan perintah yang diberikan oleh Penatua Gaolu. Jika tidak, dia tahu betul bahwa dia akan menyinggung tanah suci Tai. Dan nasib keluarga Luo-nya akan lebih menyedihkan daripada menjadi sasaran oleh masyarakat tengkorak dan tulang. Dan di ruangan lain di tanah suci Tai, Lorna duduk di sana, tenggelam dalam pikirannya. Aku ingin tahu apa yang terjadi dengan pria yang menyinggung masyarakat tengkorak dan tulang itu. Akankah masyarakat tengkorak dan tulang membalas dendam padanya? Rona mengkhawatirkan Qin Chen dan merasa tidak nyaman dengan situasinya sendiri. Setelah dibawa ke tanah suci Tai, dia dibawa ke ruangan ini. Ruangan itu sangat mewah dan memiliki semua yang dia inginkan, tetapi ada penjaga yang menjaga pintu untuk melindungi keselamatannya. Tapi Lorna merasa seperti di penjara. Apalagi saat bibinya datang sebelumnya dan diam-diam menanyakan rahasia benda yang ada di tubuhnya. Sikap hati-hati bibinya membuat Lorna samar-samar merasa bahwa bibinya tidak menjalani kehidupan yang baik di tanah suci Tai ini. Setelah mengalami begitu banyak nyawa dan kematian, Lorna percaya pada intuisinya. Tanah suci Tai ini jelas merupakan kekuatan lurus yang terkenal di kota Nanyuan, tetapi dia selalu merasa sangat tertekan di sini, bahkan pernapasan pun terasa sangat tertekan. Tiba-tiba, terdengar suara gemuruh dari dunia luar, disusul kegelisahan. Pernahkah kamu mendengar beritanya? Qin Chen sebenarnya pergi ke masyarakat tengkorak dan tulang untuk menimbulkan masalah. Betapa beraninya, orang ini berani melakukan sesuatu di kota Nanyuan. Apakah dia tidak takut akan sanksi dari pemerintah penguasa kota? Dikatakan bahwa darah masyarakat tengkorak dan tulang adalah Kaisar Piton dan Kaisar Hao mati di tangannya hanya dengan satu gerakan. Mengerikan. Ada banyak suara yang muncul di udara. Lorna mendengarkan dunia luar dengan suara tidak percaya. Tuanku, apakah Anda pergi ke masyarakat tengkorak dan tulang untuk menimbulkan masalah? Gumam Lorna, dia telah mengalami lebih banyak pengalaman dalam perjalanannya ke kota Nanyuan daripada yang dia alami sepanjang hidupnya. Di tengah keributan yang tak terhitung jumlahnya, berita dengan cepat menyebar, dan banyak mata di kota Nanyuan dengan cepat terfokus pada lokasi masyarakat tengkorak dan tulang. Atas tengkorak dan tulang, memutar tangannya untuk membunuh Kaisar Hao dan Blood Piton, Qin Chen tampak dingin dan terus berjalan. Dengan lambaian tangannya, dia menyingkirkan beberapa cincin luar angkasa, baju besi, pil, dan banyak harta lainnya yang dijatuhkan Kaisar Hao dan Blood Piton setelahnya. Meninggal. Yah, kamu sangat miskin. Setelah melihat sekilas, Qin Chen menemukan bahwa cincin luar angkasa Kaisar Hao dan Kaisar Blood Piton memiliki kurang dari 100.000 kristal Kaisar jika digabungkan. Untuk kebutuhan puluhan juta kristal Kaisar, itu sederhana setetes di ember. Itu saja, lebih baik daripada tidak sama sekali. Jika kamu tidak mengumpulkan aliran kecil, bagaimana kamu bisa menjadi sungai atau laut? Jika kamu tidak mengumpulkan langkah-langkah kecil, kamu tidak dapat mencapai ribuan mil. Jika kamu mengumpulkan ketiak, kamu bisa menjadi bulu, sedikit demi sedikit. Qin Chen menggelengkan kepalanya, daging nyamuk juga daging.
Kemudian, dia memandang Presiden Zuo School. Presiden Zuo School baru saja menyaksikan Qin Chen membunuh orang-orang di asosiasi tengkorak dan tulangnya dengan tenang, dengan mata dingin. Tengkorak Zuo tua, mengapa kamu tidak melarikan diri? Qin Chen terkekeh, semua orang di masyarakat tengkorak dan tulangmu bersembunyi. Presiden Zuo School sangat tenang, apakah menurutmu dia masih bisa kembali? Qin Chen, saya benar-benar tidak percaya Anda berani masuk ke masyarakat tengkorak dan tulang kami. Mata Presiden Zuo School dipenuhi dengan rasa dingin yang tak ada habisnya. Dia memandang masyarakat tengkorak dan tulang di bawah dengan panik, dengan reruntuhan dan bangunan yang runtuh di mana-mana. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu tidak bisa. Tahukah Anda berapa banyak energi yang telah saya habiskan untuk asosiasi tengkorak dan tulang ini? Pada saat ini, Presiden Zuo School sebenarnya sudah tenang. Dia menatap Qin Chen, tidak marah, tapi tenang. Selama banyak zaman, klub tengkorak ini telah menjadi segalanya bagi tengkorak kiriku, tapi kamu menghancurkannya. Kamu adalah klub tengkorak yang pertama kali menggangguku. Qin Chen menghela nafas. Beraninya saya, orang luar, mengambil tindakan di kota Nanyuan di mana terdapat begitu banyak orang berkuasa. Saya hanya ingin menjalani kehidupan yang jujur, tetapi masyarakat tengkorak dan tulang Anda sangat agresif dan mengirim orang untuk membunuh saya. Kelinci adalah cemas. Meskipun saya orang yang jujur, saya hanya bisa membela diri ketika saya tidak punya pilihan lain. Apakah Anda orang yang jujur? Presiden Zuo School memandang Qin Chen dengan acuh tak acuh. Awalnya dia benar-benar mengira Qin Chen hanya sedang marah, namun setelah sekian lama, dia akhirnya melihat bahwa Qin Chen di depannya sengaja mencoba menyerang masyarakat tengkorak dan tulang miliknya. Qin Chen, Presiden Zuo School berkata dengan suara kental. Anda mungkin telah mengalahkan saya, masyarakat tengkorak dan tulang. Anda mungkin telah membunuh dua wakil presiden, Kaisar Hao dan Kaisar Piton Darah. Dan Anda mungkin telah mengambil harta karun itu. Apakah menurutmu begitu? Bisakah kamu berhenti? Berhenti. Qin Chen terkejut, apa yang dipikirkan Zuo School? Sekarang kamu benar-benar menyuruhnya berhenti. Mata Presiden Zuo School tampak tenang, konflik apa yang tidak dapat diselesaikan antara Anda dan saya. Itu hanya masalah sepele, belum lagi apakah pembunuh di gedung luar hari itu adalah orang yang saya tawarkan hadiahnya. Bahkan jika dia adalah, kamu akan membunuhku dihancurkan seperti ini dapat dianggap menghilangkan kebencian di hatimu. Aku, 3 wakil presiden dari masyarakat tengkorak dan tulang, semuanya mati di tanganmu ketenaran, Anda akan mendapat manfaat. Faktanya, untuk menunjukkan ketulusan saya bersedia. Saya akan memberikan 100.000 kristal kaisar lagi kepada saudara Qin menurut Anda. Presiden Zuo School berkata pelan. Pada saat ini, di sekitar masyarakat tengkorak dan tulang, orang-orang kuat lainnya yang memperhatikan semuanya terkejut, dengan ekspresi tidak percaya di mata mereka. Qin Chen membawa masyarakat tengkorak dan tulang ke dalam masalah seperti itu. Dan Presiden Zuo School benar-benar mengatakan bahwa dendamnya telah dihapuskan dan dia ingin memberikan tambahan 100.000 kristal kaisar. Apa yang terjadi? Jika Qin Chen benar-benar menerimanya, maka mulai sekarang masyarakat tengkorak dan tulang tidak akan berharga lagi di kota Nanyuan dan tidak akan memiliki reputasi sama sekali. Mulai sekarang, Ketua Zuo School akan menjadi bahan tertawaan seluruh kota Nanyuan dan bahkan laut alam semesta selatan, dan akan menderita selamanya. Apakah Presiden Zuo School sudah gila, atau dia benar-benar takut? Bahkan jika dia menganggap kekuatan Qin Chen menakutkan, dia tidak akan menyerah begitu saja, bukan? Apakah ini Ketua Zuo School yang sama yang begitu terkenal di kota Nanyuan beberapa tahun ini? Bab 5782, Prajurit Kaisar Dunia Bawah. Presiden Zuogu menutup telinga terhadap diskusi di sekitarnya. Beri saya waktu yang cukup, selama saya mendapatkan harta warisan keluarga Luo, kultivasi saya pasti akan meningkat pesat. Saya akan dapat sepenuhnya memulihkan rasa malu yang saya derita hari ini. Presiden Zuo School berkata dalam hati. Hatinya, matanya dalam, ada cahaya yang menyilaukan di mana-mana. Yang dia inginkan hanyalah waktu. 100.000 kristal kaisar. Qin Chen terkekeh, yang mulia, Anda terlalu meremehkan kaisar ini.
Anda ingin mengirim saya pergi hanya dengan 100.000 kristal kaisar. Guild Zuo School mengerutkan kening. Datanglah ke sini dengan hidupmu, mungkin kita bisa bicara. Qin Chen berkata sambil tersenyum. Mata Presiden Zuogu menjadi dingin, dan wajahnya berangsur-angsur menjadi gelap. Akhirnya, saya ingin bertanya kepada Anda, bagaimana saya menyinggung perasaan Anda, mengapa Anda bersikeras memperlakukan saya seperti ini? Lagi pula, jika saya mencoba yang terbaik, Anda tidak akan melakukannya menjadi lebih baik, dan kamu bahkan akan binasa di sini. Mengapa kamu harus mengambil risiko berbahaya seperti itu? Qin Chen tersenyum, lihat, ada kesenjangan informasi antara kamu dan aku bekerja keras, saya akan bernegosiasi dengan Anda, tetapi dalam situasi ini tampaknya Anda hanyalah seekor lalat. Seekor lalat yang dapat dengan mudah ditampar sampai mati. Qin Chen mencibir pada Presiden Zuo School. Kamu terus berdengung di telingaku, aku akan mentolerirmu sekali saja, aku menoleransimu 2 kali, tapi sekarang aku tidak ingin mentolerirnya lagi. Aku hanya ingin menamparmu sampai mati, bukan? Dan merendahkan, memandang Presiden Zuo School seperti semut. Terbang, Presiden Zuogu tertawa dengan marah, dan matanya berubah menjadi sangat dingin, sungguh nada yang arogan. Di matamu, aku sebenarnya terlihat seperti lalat. Hahaha, inilah yang aku lakukan di sini. Ini yang paling konyol kalimat yang saya dengar di kota Nanyuan selama bertahun-tahun. Saya mengerti. Kalau begitu, saya akan melihat bagaimana Anda membunuh lalat ini. Presiden Zuo School tiba-tiba mengangkat kepalanya, dan ekspresi wajahnya berubah total pada saat ini, menjadi dingin, sangat ganas dan gila, tanpa sedikit pun emosi. Ayo, saya ingin melihat kemampuan Anda, Presiden Zuo School berteriak dengan marah, dan aura menakutkan tiba-tiba keluar dari tubuhnya. Ledakan, dunia berguncang. Di bawah tatapan kaget semua orang, Presiden Zuo School memperlihatkan tubuh aslinya. Sosoknya setinggi gunung, dan ternyata adalah kerangka gelap yang besar sisik yang ganas dan aura kegelapan yang tak ada habisnya bagaikan lautan luas, menyapu ke segala arah. Kepulan, tubuh besarnya berjalan di markas besar masyarakat tengkorak dan tulang. Kekuatan aturan yang menakutkan menyebabkan kekosongan di sekitarnya berputar, banyak bangunan runtuh seketika, aura gelap yang tak terhitung jumlahnya menghilang seperti gelombang pasang menyebabkan. Beberapa anggota masyarakat tengkorak dan tulang yang bersembunyi dicekik sampai mati karena panik dan putus asa, dan menghilang ke dalam kehampaan. Nafas kehidupan dengan cepat diserap oleh kabut hitam dan diubah menjadi energi. Tidak, Presiden, banyak anggota masyarakat tengkorak dan tulang berteriak ngeri. Satu demi satu, mereka bangkit dari persembunyian dan melarikan diri ke segala arah, sambil memohon kepada ketua Zuo School, mencoba untuk bertahan hidup. Di antara orang-orang ini, yang paling menarik perhatian adalah Kaisar Lipan. Dia telah kehilangan hati Kaisar dan telah jatuh ke tingkat Kaisar setengah langkah. Dia bersembunyi ketika Qin Chen membunuh orang-orang di masyarakat tengkorak dan tulang. Tidak berani keluar. Pada saat ini, di bawah pengaruh kekuatan gelap Presiden Zuo School, dia bergegas keluar dengan ngeri, berteriak dan memohon kepada Zuo School sambil mencoba untuk segera keluar dari area tersebut. Namun, begitu dia bergerak, dengan letupan, Guildmaster Zuo School meliriknya dari sudut matanya, dan jari kurusnya yang besar seperti pisau tajam, menembus tubuhnya. Ah! Kaisar Lipan berteriak dengan menyedihkan, memandang Presiden Zuo School dengan putus asa, dan berkata dengan ngeri. Presiden, jika Anda telah kehilangan hati Kaisar, apa gunanya bagi Anda, sia-sia? Kenapa tidak menjadi aku? Biarkan aku membalaskan dendammu dan membunuh orang jahat yang mengambil hati Kaisarmu. Mata Presiden Zuo School dingin. Di bawah tatapan ngeri semua orang, tubuh Kaisar Lipan dengan cepat mengerut sepenuhnya diserap dan dimakan oleh Presiden Zuo School. Itu dihancurkan di tempat dan jiwanya hancur. Sebelum meninggal, Kaisar Lipan menatap, tidak percaya bahwa dia tidak hanya mati berperang melawan musuh asing, tetapi dia juga dibunuh oleh Presiden Zuogu. Tidak, dalam kabut hitam yang mengepul, anggota masyarakat tengkorak dan tulang yang tak terhitung jumlahnya berteriak ketakutan dan menjerit, tetapi pada saat ini, Presiden Zuo School tidak mempedulikan mereka sama sekali. Ledakan, menyerap nafas jiwa kehidupan yang tak terhitung jumlahnya, nafas Presiden Zuo School terus meluas, dan asal-usulnya terbakar dalam sekejap.
Dia menatap Qin Chen, dan pisau tulang gelap tiba-tiba muncul di tangannya. Nafas dingin yang menyesakkan bercampur menjadi kabut gelap yang tak terhitung jumlahnya. Dan menebas Qin Chen dengan pisau tajam. Mati, pedang hitam menembus kehampaan, membelah ruang tak berujung, merobek kekuatan aturan yang luar biasa, dan menebas ke arah Qin Chen, yang sekecil semut di depannya. Qin Chen melayang di udara, dengan jelas merasakan kekuatan dingin datang dari sekeliling, memenjarakan kekosongan, dan pisau tulang hitam membawa kekuatan penghancur yang mengerikan. Dengan ujung yang tajam, suara siulan tiba-tiba muncul di kehampaan di atas kepala Qin Chen. Cepat, meskipun pisau tulang hitam legam ini sangat besar, kecepatannya secepat kilat. Ledakan, kekosongan meledak, dan pisau tulang yang menakutkan menebas dengan keras ke dalam kekosongan tempat Qin Chen berada. Energi pedang biasa yang menakutkan yang meledak menyebabkan tanah di bawahnya tenggelam dengan keras dan meledak, membentuk jurang dan jurang mengerikan yang membentang ribuan mil. Namun, di bawah bayang-bayang pisau, sosok Qin Chen menghilang. Hah, murid Presiden Zuo School menyusut, sungguh kontrol ruang yang menakutkan. Pada saat pisau tulangnya jatuh, dia dengan jelas merasakan bahwa ruang di depannya tampak terdistorsi. Tekanan dan blokade aturan dari Kaisar Puncak Jangka Menengah yang mengerikan langsung menciptakan celah, memungkinkan Qin Chen dengan mudah melewatinya. Menghindari pukulan mematikan yang tak terhindarkan. Kontrol anak ini atas aturan luar angkasa sangat menakutkan. Ini jelas lebih baik daripada kendali saya atas aturan. Presiden Zuo School tidak bisa menahan perasaan bergetar. Tidak heran orang ini bisa menangkap Ying Yi, dengan kendali ruang seperti itu. Jika dia telah bersiap dan menggunakan metode rahasia luar angkasa, jalan bayangan Ying Yi mungkin tidak bisa pergi dengan selamat. Presiden Zuo School diam-diam terkejut. Tapi kesadaran rohaninya menyapu ke segala arah. Di sana, tiba-tiba, dia merasakan gelombang kehampaan datang dari sisi kiri. Pisau tulang hitam pekat di tangannya tampak seringan tidak ada apa-apanya seperti sungai tak berujung, mengalir deras, melonjak ke dalam kehampaan. Dan langsung menyelimuti kehampaan di sisi kiri Presiden Zuo School. Ledakan. Kehampaan berguncang, menciptakan ledakan besar. Gelombang kejut yang kuat menyapu. Kekosongan dalam radius ribuan mil berguncang di tempat. Banyak bangunan dan anggota masyarakat tengkorak dan tulang menjerit dan berubah menjadi bubuk. Namun, gerakan Guildmaster Zuo School tidak mengenai benda nyata apapun, dan masih meleset. Tidak, bukan. Presiden Zuo School terkejut. Sebelum dia bisa bereaksi, dia merasakan kilatan ruang di sisi kanannya. Qin Chen muncul di sisi kanan kepalanya pada suatu saat, menghadapnya. Panggilan. Qin Chen mengangkat tangan kanannya dan menamparkan pipi kanannya seperti lalat. Sial. Murid Presiden Zuo School menyusut, dan seluruh tubuhnya meledak. Pisau tulang hitam pekat di tangannya berubah menjadi cahaya pedang yang mencapai langit, dan menyerang dengan cepat saat ini. Bersembunyi. Tapi yang membuat Presiden Zuo School ngeri adalah tidak peduli bagaimana dia bersembunyi, jarak antara dia dan Qin Chen sepertinya benar-benar membeku. Dan jarak antara mereka tidak bisa dibuka sama sekali. Ledakan. Qin Chen tergantung di depannya, sekecil semut yang tergantung di depan seekor singa. Tetapi ketika telapak tangan Qin Chen menepuk pipinya, Presiden Zuo School merasa seolah-olah gunung suci kuno terbentur dari kehampaan yang tak berujung. Itu memukul pipinya dengan keras. Puff, tamparan ini menyebabkan separuh pipi Presiden Zuo School roboh di tempat. Tulang dan sisik yang tak terhitung jumlahnya hancur dan berceceran karena rasa sakit yang luar biasa menghantam tanah dengan suara keras seperti kotoran, dan mendarat di wajahnya. Ha, kamu berkulit cukup tebal, dan kepalamu tidak meledak. Qin Chen menggelengkan kepalanya sedikit. Dia tahu betul bahwa kekuatannya sangat menakutkan kondisi puncak sebelumnya, dia biasanya bisa mencapai puncak jangka menengahnya. Ketika Kaisar menerima pukulan ini, tubuh dewanya mungkin hancur di tempat. Tengkorak kiri ini sebenarnya hanya menghancurkan separuh wajahnya. Pertahanan kepala orang ini mungkin telah melampaui nilai kritis seorang Kaisar puncak dalam jangka menengah. Nanti Kaisar. Qin Chen menatap masa lalu dan menggelengkan kepalanya sedikit. Bukan Kaisar tahap akhir, klub tengkorak Zuo ini seharusnya masih agak jauh dari Kaisar tahap akhir, tetapi sudah menyentuh ambang batas. Yang paling penting adalah fusi kematian.
Saat Qin Chen memandang Presiden Zhuo Skull, separuh wajahnya meledak, dan Presiden Zhuo Skull, yang tersungkur ke tanah dengan keras, tiba-tiba bangkit. Ledakan. Nafas kematian yang mengerikan langsung keluar dari tubuhnya. Nafas kematian ini dengan cepat menyatu dengan seluruh tubuh Presiden Zhuo Skull dengan kekuatan dingin yang membuat jantung berdebar-debar. Presiden Zhuo Skull terlihat ditutupi dengan baju besi kematian yang ganas. Meningkatkan kekuatannya ke titik kritis di dekat mendiang Kaisar dalam waktu singkat. Ini, senjata Kaisar Dunia Bawah. Presiden Zhuo Skull ini sebenarnya memiliki senjata Kaisar Dunia Bawah di tubuhnya. Di luar markas besar masyarakat tengkorak dan tulang, ekspresi banyak orang kuat yang ada menonton di sini berubah drastis. Senjata Kaisar Dunia Bawah adalah harta karun dunia bawah yang tersisa di Laut Kosmik selama Perang Dunia Bawah. Harta ini berisi nafas dunia bawah dan memiliki efek pengekangan yang belum pernah terjadi sebelumnya pada orang-orang kuat di Laut Kosmik. Qin Chen dalam masalah. Bab 5783. Mengerti. Boom boom boom. Pada saat ini, di dunia kota Nanyuan, tubuh besar Presiden Zhuo Skull berdiri dengan bangga, ditutupi dengan baju besi kematian yang menakutkan, dan nafas kematian yang dingin memenuhi udara. Dalam kehampaan ribuan mil di sekitarnya, terdengar suara hantu menangis dan dewa melolong, seperti kedatangan dunia bawah membuat orang bergidik. Prajurit Kaisar Dunia Bawah, sebagai medan perang kuno yang pernah berperang melawan dunia bawah. Laut semesta selatan telah meninggalkan banyak prajurit Kaisar Dunia Bawah ini karena tentara Kaisar Dunia Bawah ini memiliki kekuatan asli dunia bawah. Mereka sangat bermanfaat bagi orang-orang kuat di dunia bawah laut semesta. Oleh karena itu, ini adalah harta paling berharga di seluruh lautan alam semesta. Oleh karena itu, senjata Kaisar Dunia Bawah apapun memiliki nilai yang luar biasa dan mencengangkan. Senjata kekaisaran dunia bawah ini biasanya dikendalikan oleh beberapa keluarga bangsawan kuno untuk memahami aturan dunia bawah. Namun tidak ada yang menyangka bahwa Presiden Zhuo Skull benar-benar memiliki senjata kekaisaran dunia bawah tersebut. Terintegrasi dengan senjata Kaisar Dunia Bawah, meskipun budidaya Presiden Zhuo Skull belum mencapai tingkat mendiang Kaisar, itu sangat dekat dengan mendiang Kaisar. Tidak heran dia begitu percaya diri sebelumnya. Qin Chen ini sudah selesai. Presiden Zhuo Skull telah memberi dia kesempatan untuk mengalah, tetapi dia menolak. Idiot, kamu benar-benar idiot. Kamu menghancurkan jalan hidup dengan tanganmu sendiri. Suara diskusi yang tak terhitung jumlahnya terdengar di kerumunan, dan banyak lagi sosok-sosok melayang di langit di kejauhan, di antaranya pemilik paviliun abadi sedang duduk. Melihat ke sini dari loteng. Menarik, perpaduan yin dan yang. Mata Master Paviliun Abadi bersinar, bagaimana kita bisa melawan Qin Chen ini? Bunuh. Presiden Zhuo Skull tampak ganas dalam sekejap, wow. Di tengah lolongan hantu dan dewa, sebuah pedang tiba-tiba muncul, seperti langit yang tiba-tiba runtuh. Aura mengerikan dari dunia bawah bergabung dengan kekuatan Presiden Zhuo Skull, berubah menjadi cahaya pedang dingin melintasi langit, menebas keras Qin Chen. Kematian. Kekuatan menakutkan langsung memblokir Qin Chen dan membekukan kekosongan di sekitarnya. Pada saat ini, Qin Chen merasa seolah-olah dia telah kembali ke dunia bawah. Perasaan nyaman yang familiar membuat semua pori-pori di tubuhnya sedikit meregang, dan dia merasa sangat nyaman. Titik. Apakah ini kartu truf Presiden Zhuo Skull? Qin Chen tampak terkejut. Dia memikirkan apa kartu truf Presiden Zhuo Skull itu. Ini benar-benar. Saat ini, Qin Chen merasa dia tidak bisa tertawa atau menangis. Ketika aura kematian yang dapat menakuti orang-orang kuat di lautan alam semesta melewati tubuhnya, itu seperti angin lembut yang bertiup di musim semi. Qin Chen langsung merasakan perasaan yang sangat indah, dan dia bahkan sedikit tenggelam dalam perasaan ini. Puff! Saat berikutnya, cahaya pedang yang menakutkan dengan aura kematian yang mengerikan menghantam dadanya seperti kilat. Aku. Qin Chen menundukkan kepalanya dan menatap kosong pada pisau tulang hitam di dadanya. Perasaan sebelumnya begitu nyaman sehingga dia merasa seperti sedang berendam di sumber air panas, jadi dia tidak melawan dan membiarkan Presiden Zhuo tengkorak yang melakukannya. Pisau tulang hitam pekat itu menusuk dadanya. Karena sangat nyaman, saya benar-benar linglung. Qin Chen agak sulit dipercaya.
Namun di mata semua orang di kota Nanyuan, Qin Chen benar-benar ketakutan dan terkurung oleh aura kematian Presiden Zuo School. Jadi dia tidak dapat melarikan diri sama sekali dan hanya bisa menyaksikan dia dipukul oleh Presiden Zuo School. Bagaimana kabarmu? Semua orang memandang Qin Chen, yang terkena pisau tulang hitam, dengan ekspresi gugup di mata mereka. Presiden Zuogu juga menatap tajam. Qin Chen menunduk dan melihat jubahnya robek di dadanya. Pisau tulang hitam pekat menghantam dadanya, meninggalkan bercak putih samar di dadanya. Kulitnya tidak tergores. Sekarang kita dalam masalah. Wajah Qin Chen sangat jelek. Dia linglung sebelumnya, tapi dia tidak bisa menghentikannya sejenak istilah Kaisar Puncak. Hei, aku berpura-pura terpesona dan muntah darah. Apakah sudah terlambat? Qin Chen merasa kepalanya sangat berat. Dia merasa tertekan di sana, sementara Presiden Zuo School di seberangnya benar-benar bingung, dan tangan kanannya yang memegang pisau tulang hitam pekat gemetar samar. Apa, seranganku, bahkan tidak bisa mematahkan kulit anak ini. Ini, bagaimana ini mungkin? Keringat dingin muncul dengan cepat di dahinya, dan dia tidak bisa menahan gemetar di dalam hatinya. Serangan kekuatan penuhnya bahkan tidak bisa menembus pertahanan lawan, jadi bagaimana dia bisa bertarung? Berapa level tubuh Kaisar Agung lawan? Bukankah itu tubuh besar biasa, tapi tubuh besar lengkap di atas tubuh besar biasa? Tubuh Dao yang tak terbatas di atas tubuh Dao yang lengkap. Presiden Zuo School gemetar di dalam hatinya. Ini dikenal sebagai tubuh Tao terkuat di lautan semesta. Jika Anda ingin mencapai tubuh Tao yang tak terbatas, Anda harus memahami 9 aturan primitif paling dasar dari lautan alam semesta dan mengintegrasikannya sebelum Anda dapat mencapainya. Di lautan kosmik yang luas saat ini, orang kuat manapun yang telah menguasai tubuh besar yang tak terbatas memiliki reputasi yang sangat menakutkan dan merupakan eksistensi teratas di lautan kosmik. Orang seperti itu, selama dia mau, dapat bergabung dengan banyak kekuatan besar di lautan alam semesta dan menerima pelatihan berat. Tubuh Dao tak terbatas, jika anak ini benar-benar tubuh Dao tak terbatas, maka saya akan mendapat masalah. Presiden Zuo School merasa takut di dalam hatinya. Jika dia ingin berurusan dengan orang seperti itu, kota Nanyuan hanyalah salah satu dari 10 besar kekuatan gelap. Ada terlalu banyak cara untuk pemimpin kekuatan kecil. Itu saja. Apakah dia tubuh ilahi dari jalan tak terbatas atau bukan, aku, masyarakat tengkorak dan tulang, tidak dapat memilikinya lagi. Lari, kabur dari kota Nanyuan, lalu temukan cara untuk menemukan Wu Pohon Suci Kong, dapatkan warisan mantan Kaisar Mikong, dan menyeberang hanya ketika Anda memasuki alam Kaisar akhir. Anda dapat memiliki kesempatan untuk mendapatkan kembali posisi Anda. Jika tidak, jika Anda terus tinggal di sini, Anda pasti akan mati. Tidak bisa untuk menghancurkan pertahanan Qin Chen dengan satu pukulan, Presiden Zuo School langsung memahami situasinya. Dia telah mengalami banyak pertempuran, tanpa ragu-ragu, dia berbalik dan mulai melarikan diri dalam sekejap. Wow! Sosoknya yang semula menjulang tinggi seperti gunung yang mencapai langit, menjadi kabur dalam sekejap. Dan terlihat jelas bahwa ia ingin menghilang ke dalam kehampaan ke segala arah dan melarikan diri dari tempat ini. Ingin melarikan diri. Qin Chen sedikit mengernyit. Apakah Presiden Zuo School terlalu pengecut? Kita sudah lama tidak bertengkar, dan kamu berencana kabur sekarang. Yah, aku tidak mengendalikan diriku dengan baik dan membuat orang takut. Karena ini masalahnya, lebih baik segera mengakhirinya. Petik 2. Qin Chen menghela nafas dalam hatinya. Dia awalnya ingin bertarung dengan Presiden Tengkorak Zuo untuk sementara waktu, menunjukkan bahwa dengan sedikit kekuatan normal, sekarang masalahnya sudah sampai pada titik ini. Kita hanya bisa menyelesaikannya dengan cepat. Memikirkan hal ini, Qin Chen mengangkat kepalanya dengan mata tenang. Dia melihat sosok Presiden Zuo School yang menghilang di depannya dia. Berdengung. Kekosongan di atas kota Nanyuan tiba-tiba melonjak. Apa yang terjadi? Semua orang di sekitar terkejut. Pada saat ini, mereka merasa kehampaan di depan mereka tampak bergetar, dan sepertinya tidak terjadi apa-apa. Kemudian Presiden Zuo School, yang melarikan diri ke dalam kehampaan, langsung keluar teriak yang menyedihkan, sosoknya jatuh dari kehampaan, dan celah besar muncul di dadanya di beberapa titik. Itu.
Sosok Master Pavilion dari Pavilion Abadi yang awalnya malas tiba-tiba berdiri, dan mata Phoenix-nya menatap ke depan dengan terkejut. Hatiku Kaisar. Presiden Zuoskul menundukkan kepalanya dengan ngeri dan menatap dadanya. Jantung Kaisar di tubuhnya telah menghilang pada suatu saat. Bahkan tentara Kaisar dunia bawah di tubuhnya tidak dapat menghentikannya. Memengaruhi. Dan di kejauhan, di telapak tangan kanan Qin Chen yang awalnya kosong, ada hati Kaisar yang kuat yang benar-benar hitam dan mengambang. Hati Kaisar ini mekar dengan aturan jalan yang tak ada habisnya, seperti karya seni terindah di dunia, penuh kekuatan dan kemegahan. Ini persis seperti hati Kaisar dari Presiden Tengkorak Zuo. Ledakan. Setelah kehilangan hati Kaisar Agung, aura Presiden Tengkorak Zuo turun pada tingkat yang mengkhawatirkan, dari dekat dengan mendiang Kaisar, menjadi Kaisar puncak dalam jangka menengah. Menjadi Kaisar dalam jangka menengah, hingga Kaisar dalam jangka menengah. Kaisar puncak pada tahap awal, dan kemudian jatuh ke tangan Kaisar awal sebelum stabil. Ayo pergi. Guildmaster Zuoskul, yang telah kehilangan hati Kaisar, terus bergerak, wajahnya ngeri, dan dia menyerbu ke arah langit yang jauh lagi. Jerosa. Qin Chen mengangkat kepalanya dan melirik, tapi tidak bergerak. Ya, Tuan. Saroye, yang menjaga di luar, tiba-tiba melebar. Dalam sekejap, dia muncul di depan Presiden Zuoskul dan meraih kepalanya dengan cakar yang tajam. Keluar. Guildmaster Zuoskul meraung ketakutan, dan pisau tulang hitam di tangannya langsung menyerang, berubah menjadi cahaya pedang yang kuat dan berguling ke arah Saroye, mencoba meledakkannya. Saroye mencibir, dan cahaya hitam legam mengalir ke seluruh tubuh besarnya, dan sisiknya bersinar terang. Dia membiarkan pisau tulang hitam legam di tangan Presiden Zuoskul menebas sisik kerasnya. Yang terdengar hanya dentang, suara benturan emas dan besi, dan hanya bekas dangkal yang muncul di sisik Saroye, yang segera diperbaiki. Apa? Mata Presiden Zuogu membelalak. Saroye menyeringai. Jika kamu berada di masa jayanya, aku masih akan sedikit takut padamu. Sekarang kamu telah kehilangan hati Kaisar dan wilayahmu telah jatuh, beraninya kamu menjadi begitu sombong. Bahagia di hatinya, setelah melahap beberapa hati Kaisar, tingkat kultivasinya telah meningkat pesat dibandingkan sebelumnya. Menghadapi Presiden Zuoskul yang telah kehilangan hati Kaisar, dia tidak peduli sama sekali. Saat dia berbicara, cakarnya yang tajam seperti bintang terentang seperti kilat dan telah mengangkat tengkorak Presiden Zuo seperti seekor ayam. Tuan, kami mengerti. Saroye memiliki dua cakar raksasa di kiri dan kanan, satu membawa Ying Yi dan yang lainnya membawa Presiden Zuoskul. Berhenti. Pada saat ini, dengusan dingin tiba-tiba terdengar. Ledakan. Di kejauhan dalam kehampaan, sebuah benteng mekanis yang menakutkan turun. Itu adalah benteng mekanis gelap yang tampak seperti Hercules. Itu ditutupi dengan pelindung logam yang dapat ditembus. Matanya sebesar bulan terang bersinar dengan cahaya dingin, menatap dingin ke arah Saroye dan Presiden Zuoskul di tangannya. Bab 5784. Dewa Roh Raksasa. Mereka berasal dari Istana Tuan Kota. Benteng mekanik Dewa Roh Raksasa dari Istana Tuan Kota diperintahkan oleh Tuan Mengtuo, Jenderal di bawah Istana Tuan Kota. Kalau begitu Qin Chen dalam masalah sekarang, beraninya dia menyerang Nanyuan di sini kota secara terbuka menyerang masyarakat Tengkorak dan Tulang. Yang sama sekali tidak menghormati Istana Tuan Kota, dan Istana Tuan Kota pasti akan terlibat. Saat Qin Chen mengeluarkan hati ketua Zuoskul dan memerintahkan Saroye untuk menangkap dia, sosok menakutkan muncul. Benteng mekanis turun dengan kekuatan besar, itu adalah benteng mekanis Dewa Roh Raksasa di rumah Tuan Kota. Pada saat ini, segera setelah benteng mekanis yang sangat megah ini, seperti raksasa yang mencapai langit, datang, matanya yang dingin tertuju pada Qin Chen, dan suara gemuruh keluar. Saya meminta Anda untuk berhenti. Mengapa Anda tidak berhenti? Suara gemuruh yang menakutkan menyebar, bergema di kehampaan kota Nanyuan yang tak berujung, dan aura jalan yang menakutkan memenuhi udara, seperti jaring, menghalangi dunia Tengkorak dan Tulang. Membunuh Qin Chen dan Saroye yang terselubung di dalamnya. Ini seperti mengurung seorang tahanan, tidak meninggalkan jalan buntu. Mundur. Mundur cepat. Ini adalah formasi pengikat langit Dewa Roh Raksasa.
Ia dapat menutup dunia ke segala arah. Jika Anda bisa mendapatkan otoritas dari formasi Istana Tuan Kota, itu dapat memobilisasi kehampaan yang tak ada habisnya di daerah sekitarnya dan memenjarakan segalanya. Lingkungan sekitar jauh. Orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya yang menonton langsung terbangun dari keterkejutan Presiden Zuo School yang hatinya direnggut oleh Qin Chen. Mereka semua dengan cepat mundur dan bersembunyi di luar jangkauan raksasa Dewa Roh menahan kehampaan, karena takut terpengaruh. Jenderal Montuo ini. Saroye menyipitkan matanya, menunjukkan sedikit rasa dingin dan ketidakpuasan. Dia akhirnya berhasil pamer di depan semua orang, tapi dia tidak menyangka Jenderal Montuo begitu mengabaikan pentingnya pamer. Itu hancur di tempat, yang sungguh penuh kebencian. Dia tidak puas, tetapi ada sedikit ekstasi di wajah Presiden Zuo School, yang dipenjara dengan kuat oleh cakarnya, dan dia berteriak. Jenderal Monto, selamatkan aku secepatnya. Dengan keinginan untuk hidup di matanya, berkata dengan tergesa-gesa. Jenderal Montuo, orang luar Qin Chen dan Yerosa ini mengabaikan hukum Istana Tuan Kota dan bertindak ceroboh di kota Nanyuan. Saya berharap Jenderal Mengtu akan mencari keadilan untuk saya. Berikan aku dunia yang damai di kota Nanyuan. Saat ini, Presiden Zuo School tidak lagi peduli dengan wajahnya, dia hanya ingin bertahan hidup. Sial, apa yang membuatmu melolong? Saroye merasa tidak puas dan menamparkan wajah Presiden Zuo School dengan keras, menyebabkan separuh wajahnya membengkak. Dia memandang Saroye dengan kaget dan marah, tapi ternyata dia bahkan tidak berani mengucapkan kata-kata kasar. Saya seorang nelayan dan seorang nelayan. Beraninya dia begitu sombong sekarang karena dia masih di tangan Saroye. Bagaimana jika binatang komodo di depannya menjadi gila dan menggigit kepalanya dalam satu gigitan? Jangan khawatir, Presiden Zuo School, saya pasti akan mencari keadilan untuk Anda. Tidak peduli siapa itu, mereka tidak bisa berkeliaran di kota Nanyuan Bum kami. Benteng mekanis besar Dewa Roh Raksasa mengambil langkah maju, dan tekanan mengerikan menyapu. Seperti gunung raksasa, langsung menekan Saroye dan Qin Chen. Pada saat yang sama, aura pembunuh yang dingin memenuhi udara berteriak dingin kepada Saroye. Lepaskan Presiden Zuo School dengan cepat. Jenderal Mengtuo ini sendiri memiliki kekuatan kaisar tingkat puncak jangka menengah. Ditambah dengan benteng mekanik Dewa Roh Raksasa ini, terdapat banyak kaisar dan dikendalikan oleh transendensi yang tak terhitung jumlahnya. Aura yang meledak saat ini hanya lebih kuat dari Guildmaster Zuo School sebelumnya. Tuan, Saroye mengerutkan kening dan menatap Qin Chen. Qin Chen sedikit mengernyit dan menatap dingin ke benteng mekanik Dewa Roh Raksasa di depannya. Setelah menangkap Presiden Zuo School, targetnya adalah Menara Tianwei, tetapi dia tidak menyangka bahwa Istana Tuan Kota benar-benar mengambil tindakan. Wow, Qin Chen mengangkat tangannya, dan harta yang tak terhitung jumlahnya di markas besar masyarakat tengkorak dan tulang diambil ke tangannya seperti sungai yang panjang. Saat berikutnya, Qin Chen mengambil langkah maju dan datang ke sisi Saroye kendali menonton di depannya. Benteng mekanis Dewa Jin. Siapa Anda, Yang Mulia, untuk menjaga saya? Jika saya ingin menyerang seseorang, apakah saya masih memerlukan persetujuan Anda? Kata Qin Chen sambil mencibir. Mendengar ini, banyak pria kuat di sekitarnya tercengang. Berani, sangat berani. Qin Chen berani berbicara seperti ini kepada jenderal di bawah komando Istana Tuan Kota. Dalam kehampaan gelap di suatu tempat di kejauhan, sosok hitam muncul. Itu adalah manajer gedung luar hari itu. Melihat pemandangan di depannya, pupil matanya mengecil. Tidak, sepertinya aku terlambat. Tengkorak Zuo ini benar-benar sia-sia. Dia ditangkap oleh anak itu bahkan di markasnya sendiri. Tidak apa-apa, anak ini telah menyinggung Istana Tuan Kota sekarang. Mari kita lihat bagaimana dia mati selanjutnya. Kepala pelayan bersembunyi di sudut yang dingin dengan senyum mengejek di bibirnya. Si kecil ini benar-benar menarik. Tidak jauh dari situ, Master Pavilion Wamu juga menunjukkan ekspresi lucu, berani menantang rumah Tuan Kota. Ini pertama kalinya Master Pavilion ini melihatnya di kota Nanyuan selama ini. Bertahun-tahun, guru Pavilion ini benar-benar ingin melihat bagaimana anak ini akan berakhir.
Ini adalah pertama kalinya guru Paviliun Wangu melihat orang gila seperti itu. Adapun Monto, dia bahkan lebih marah lagi. Sungguh keterlaluan. Saya Jenderal Mengtuo di bawah komando Istana Tuan Kota, dan saya diperintahkan untuk memeriksa kota Nanyuan. Yang mulia, tanpa izin dari Istana Tuan Kota saya, mengambil tindakan di kota Nanyuan. Apakah Anda tidak merebut kota Nanyuan serius? Horor benteng mekanik melangkah keluar dalam satu langkah dan melepaskan niat membunuh yang dingin pada Qin Chen, sangat marah. Kamu membuat langkah besar di kota Nanyuan, apakah kamu salah? Mata Qin Chen acuh tak acuh, pemimpin persekutuan Zuo School lah yang menyerangku lebih dulu dan mengirim orang untuk membunuhku. Di mana istana tuan kotamu saat itu? Waktu. Sekarang saya tidakkah menurut Anda konyol bahwa Kaisar mengambil tindakan terhadap masyarakat tengkorak dan tulang? Tetapi Anda mengatakan bahwa saya membunuh orang secara sembarangan. Kata Qin Chen ketika dia merasakan bahwa hal itu telah menembus ke dalam hati Presiden Zuo School. Berdengung, beberapa aturan dan teknik rahasia yang telah dipelajari Presiden Zuo School selama zaman yang tak terhitung jumlahnya hampir tidak terlihat oleh Qin Chen. Dan semuanya sepenuhnya terlihat olehnya. Pada saat yang sama, Qin Chen menunjuk dan menekan dahi Presiden Zuo School dengan keras. Kekuatan dosa, kekuatan mengerikan Qin Chen seperti banjir yang menghancurkan tanggul, memasuki pikiran Presiden Zuo School dengan kekuatan yang besar. Dalam sekejap, aura dosa Presiden Zuo School yang tak ada habisnya meledak, dan banyak kenangan serta hal-hal berdosa dalam jiwanya, seperti itu muncul. Seperti air mengalir dan muncul dengan jelas di depan mata Qin Chen. Ah! Presiden Zuo School berteriak dengan keras, Jenderal Monto, selamatkan aku. Dia berteriak histeris, seluruh tubuhnya gemetar. Di bawah rasa sakit yang begitu parah, dia tidak bisa menjaga tubuhnya tetap stabil sama sekali, dan terus gemetar karena kejang. Tengkorak Zuo ini benar-benar bersalah. Mata Qin Chen berkilat. Setelah melihat dosa yang disebabkan oleh ketua Tengkorak Zuo, mata Qin Chen berangsur-angsur menjadi dingin. Alasan mengapa Tengkorak Zuo ini telah berkembang dari seorang kultivator biasa menjadi pemimpin salah satu dari 10 kekuatan gelap di kota Nanyuan di era yang luas ini adalah karena dia telah melakukan banyak hal berdosa dalam hidupnya, dan hampir tak terhitung banyaknya orang kuat yang mati di sana. Tangan. Poin kuncinya adalah, selama bertahun-tahun, Presiden Zuo School juga membuat sarung tangan putih untuk beberapa orang, dan diam-diam menculik banyak orang tak bersalah. Dan setelah orang-orang ini menghilang, kehidupan dan kematian mereka tidak diketahui. Nah, sarung tangan putih. Mata Qin Chen berkedip dan dia tiba-tiba menatap Jenderal Mento. Saya mengerti. Tidak heran Jenderal Monto begitu peduli terhadap Presiden Zuo School. Tampaknya Presiden Zuo School adalah sarung tangan putih Jenderal Monto. Atau, Istana Tuan Kota juga terlibat. Jika demikian, mata Qin Chen berangsur-angsur menjadi dingin. Bayangkan saja, tanpa dukungan dari Istana Tuan Kota, bagaimana ketua persekutuan Zuo School kecil ini bisa menjadi salah satu dari 10 kekuatan gelap di kota Nanyuan dalam waktu singkat ini. Setidaknya, ada kekuatan tertentu di Istana Tuan Kota yang mendukung masyarakat tengkorak dan tulang. Nak, kamu terlalu lancang. Melihat Qin Chen dengan tidak hati-hati mencari Guildmaster Zuo School di depannya, ekspresi Meng Tuo tiba-tiba berubah. Sepertinya kamu bertekad untuk mencari kematian, Dewa Roh Raksasa Qi. Ekspresi Meng Tuo berubah total, dan dia segera berteriak dengan marah pada binatang itu. Ditemani oleh aumannya, seluruh Dewa Roh Raksasa langsung meledak dengan raungan yang mengejutkan, klik, klik, rune mengerikan mengalir kemana-mana di baju besi hitam pekat. Dan aura yang menakutkan semua orang meledak dalam sekejap, menekan Siang Qin Chen keras. Saya mengerti. Pada saat Dewa Roh Raksasa menekan Qin Chen tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat Dewa Roh Raksasa di atas kepalanya. Semua orang terkejut. Bahkan Dewa Roh Raksasa pun terkejut. Ternyata, Qin Chen berkata dengan dingin. Anda adalah payung perlindungan di belakang panggung di belakang Presiden Zuo School. Alasan mengapa Presiden Zuo School mampu melakukan kejahatan di kota Nanyuan adalah karena Anda mendapat untung. Dari belakang, itu apakah kamu yang melindunginya dari belakang? Kamu adalah penjahat utama dari masyarakat tengkorak dan tulang ini, penjahat terbesar.
Saya pikir tidak cukup hanya menangkap Presiden Zuosko. Saya harus bertindak adil kepada Anda. Pelaku di balik ini juga telah diturunkan, kata Qin Chen dengan tenang. Sosoknya tiba-tiba menghilang. Jenderal Meng Tuo di atas terkejut. Dalam persepsinya, sosok Qin Chen hilang saat ini. Tubuh semua roh. Benteng mekanik Dewa Roh Raksasa meledak seketika, dan sisik hitam gelap pada tubuh agung Dewa Roh Raksasa bersinar dengan kilau. Qin Chen, apa yang akan kamu lakukan? Beraninya kamu menyerang bawahan penguasa kota di kota Nanyuan. Jenderal Meng Tuo berteriak dengan marah. Meng Tuo terkejut dan marah. Dia hanya mengira pihak lain sedang memprovokasi dia sebelumnya, tetapi dia tidak menyangka pihak lain akan berani mengambil tindakan secara langsung. Apakah Qin Chen ini gila? Pada saat ini, seluruh orang kuat di sekitar markas besar masyarakat Tengkorak dan Tulang mensubscribe channel Dongeng Donghua juga ketakutan. Pemimpin Paviliun Wangu dan manajer umum Menara Tianwei juga mengawasi dari jarak dekat. Master Paviliun, apa yang akan dilakukan Qin Chen? Manajer Paviliun Wangu sedikit panik. Dia mengambil tindakan terhadap Jenderal Monto. Pemilik Paviliun Abadi mengecilkan pupilnya. Begitu dia selesai berbicara. Wow! Sosok Qin Chen tiba-tiba menerobos blokade Dewa Roh Raksasa di beberapa titik, dan tiba-tiba muncul di depan Dewa Roh Raksasa besar, dan dengan lembut mengulurkan telapak tangannya. Bab 5785. Apakah kamu masih tangguh? Tidak bagus. Wajah Dewa Roh Raksasa, yang tubuhnya ditutupi sisik tak berujung, berubah. Meng Tuo, yang selalu berhati-hati, langsung bereaksi dan segera mengaktifkan tubuh Dewa Roh Raksasa benteng mekanis itu dan menghancurkannya, mencoba memblokirnya. Bang! Qin Chen tidak memiliki ekspresi di wajahnya, dan dengan lembut menamparkan telapak tangannya yang besar, memukul tubuh besar Dewa Roh Raksasa dengan keras dengan satu telapak tangan. Dewa Roh Raksasa adalah benteng perang mekanis di mana Kaisar Puncak dalam jangka menengah, Monto, memimpin banyak kaisar awal dan melampaui kendali. Monto ini jelas belum tentu sebaik Presiden Zuosko. Tetapi dengan bantuan banyak kaisar awal dan berkah dari orang-orang kuat transenden yang tak terhitung jumlahnya. Kekuatan yang diledakkan oleh Dewa Roh Raksasa tidak kalah dengan kekuatan puncak Presiden Tengkorak Zuo yang melepaskan semua metodenya. Boom! Getaran yang disebabkan oleh benturan antara telapak tangan dan tubuh baja bersisik Dewa Roh Raksasa membuat seluruh kehampaan sedikit bergetar. Untungnya, kota Nanyuan ditutupi dengan formasi besar di mana-mana, menjaga stabilitas dan keamanan di setiap sudut kota. Sehingga kekosongan ini bisa aman dan sehat menyebabkan kematian orang-orang dalam jarak puluhan ribu mil. Semua bangunan runtuh, dan orang-orang menderita banyak korban jiwa. Ayo kita lakukan. Pengurus Menara Tianwei dan kepala pengurus Paviliun Wangu sama-sama terkejut. Orang kecil ini berani menyerang benteng Legiun Kota Nanyuan di siang hari bolong. Saya benar-benar tidak tahu apakah harus menyebutnya berani atau bodoh. Bahkan jika dia ingin menyerang, dia harus mencari kesempatan untuk membunuhnya di luar kota. Master Paviliun Abadi menggelengkan kepalanya sedikit. Bekerja di rumah Tuan Kota Nanyuan sebenarnya tidak sepenuhnya aman. Seringkali terjadi konflik antar kekuatan besar di Kota Nanyuan. Tidak hanya ada sedikit kekuatan yang mendambakan Kota Nanyuan, bahkan banyak yang memiliki dendam dan sedikit dendam. Tetapi jika kekuatan ini ingin mengambil tindakan, mereka pada dasarnya akan mencari peluang untuk melakukan pembunuhan di luar kota. Hanya segelintir orang seperti Qin Chen yang secara terbuka mengambil tindakan di Kota Nanyuan. Terlalu berani. Orang gila ini. Meng Tuo di antara Dewa Roh Raksasa juga tampak tidak percaya, kaget dan marah. Saat Qin Chen mengambil tindakan, dia mengaktifkan semua formasi di benteng mekanik Dewa Roh Raksasa dan memobilisasi seluruh kekuatan formasi. Kota Nanyuan menggabungkan formasi larangan pada Dewa Roh Raksasa dengan formasi pelindung Kota Nanyuan. Menghadapi orang kuat yang bisa merobek hati Presiden Masyarakat Tengkorak dan Tulang Zuo, dia tidak berani gegabah sama sekali. Ledakan. Kekuatan besar dari formasi melonjak ke depan, berkumpul di dadanya, dan bertabrakan dengan telapak tangan Qin Chen. Dengan suara keras bentrokan emas dan besi, dia melawan kekuatan Qin Chen. Akibat yang menakjubkan melanda,
langsung merobohkan sisa bangunan markas Skull and Bones di bawah. Banyak penonton di kejauhan dengan panik mundur ke kejauhan. Diblokir. Dewa roh raksasa memblokirnya. Semua orang tersentak melihat adegan ini, terutama orang-orang kuat yang melihat bagaimana Qin Chen mengambil hati tengkorak Kaisar Zuo. Monster pemakan hati ini akhirnya telah diblokir. Jika ia dapat mengambil seluruh hati Kaisar di Mengtuo melalui benteng mekanis seperti Dewa Roh Raksasa. Saya khawatir bahkan orang terkuat di bawah Raksasa Kaisar tahap akhir di Nanyuan City akan bisa melakukannya di malam hari. Hah! Mata Qin Chen sangat tenang. Dia menemukan bahwa telapak tangannya tidak dapat merobek Ratu Roh Raksasa, dan dia tidak bisa menahan diri untuk berpikir sedikit. Menariknya, kekuatan formasi Dewa Roh Raksasa ini tidak hanya memiliki kekuatan yang diilhami oleh dirinya sendiri, tetapi juga secara samar-samar terhubung dengan formasi pelindung kota Nanyuan. Di kota Nanyuan ini, benteng mekanis ini Anda dapat menggunakan sedikit kekuatan dari formasi pelindung kota Nanyuan untuk meningkatkan serangan dan pertahananmu. Seranganku terhadap benteng mekanis ini setara dengan bertarung melawan bagian dari formasi pelindung kota Nanyuan. Jika aku hanya menggunakan sesuatu seperti roh raksasa ini, kekuatan benteng mekanis ilahi tidak dapat robek terpisah. Hati Qin Chen bergerak sedikit. Kekuatan yang dia gunakan sebelumnya sebanding dengan apa yang dia gunakan untuk menghadapi Guildmaster Zuo Skull, tapi hasilnya benar-benar berbeda. Pada saat ini, kekuatannya diam-diam telah menembus ke dalam formasi pelindung kota Nanyuan di sepanjang kekuatan formasi tubuh Dewa Roh Raksasa. Memperlakukan Dewa Roh Raksasa sebagai formasi mata pelindung kota Nanyuan, membongkar seluruh formasi penjaga kota Nanyuan. Benteng mekanis tingkat Dewa Roh Raksasa tidak berarti apa-apa. Yang dipedulikan Qin Chen adalah formasi pelindung seluruh kota Nanyuan, yang jelas merupakan formasi tingkat Kaisar Puncak. Hanya dengan memahami formasi pelindung seluruh kota Nanyuan dia dapat melakukan perjalanan tanpa hambatan di kota Nanyuan. Qin Chen, saya, Mengtuo, perintahkan Dewa Roh Raksasa. Berapa banyak orang kuat yang telah saya bunuh? Apakah menurut Anda kontrolnya semudah Kaisar Puncak jangka menengah lainnya? Wajah Dewa Roh Raksasa. Hatinya dipenuhi dengan tekad. Saya melihat matanya yang dingin menatap Qin Chen dengan dingin, dan dengan marah berkata, saya adalah komandan penjaga kota Nanyuan, dan saya bertanggung jawab atas hukum kota Nanyuan. Beraninya Anda mengabaikan hukum kota Nanyuan dan memperlakukan saya secara terbuka di bawah sinar matahari yang cerah ini. Ambil tindakan, Anda secara terbuka menentang istana Tuan Kota. Hari ini, saya akan menegakkan hukum atas nama istana Tuan Kota dan membunuh Anda tanpa ampun. Boom! Tangan seperti pilar yang menopang langit. Dia menamparkan Qin Chen dengan keras. Kamu bisa membunuh tanpa ampun. Qin Chen mengangkat kepalanya dan tiba-tiba tersenyum, aku baru saja melakukan pemanasan dan menggodamu sebelumnya. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu tidak terkalahkan? Lupakan saja, aku akan membawamu langsung sekarang, mari kita lihat apa yang kamu lakukan. Sombong. Setelah menyelesaikan kata-katanya, Qin Chen mengulurkan tangan kanannya, dan lengannya tiba-tiba melonjak. Energi Kaisar terbakar, dan napasnya melonjak, membuat pengurus gedung Tianwei, pengurus paviliun abadi, dan banyak orang berkuasa yang menonton dari kejauhan merasakan depresi dan ketakutan yang tak ada habisnya. Kekuatan ini. Murid Master Paviliun Abadi tiba-tiba menyusut, matanya melebar, mulutnya terbuka menjadi bentuk O, dan seluruh tubuhnya bergetar. Mencari kematian, Mengtuo memiliki kepercayaan diri dari pertarungan sebelumnya, dan kepercayaan dirinya membengkak. Dia mengendalikan seluruh Dewa Roh Raksasa untuk menahan pukulan mengerikan ini, dan pada saat yang sama menangkap Qin Chen di tangannya. Tapi sebelum dia bisa menyentuh jubah Qin Chen, puff! Lengan Qin Chen tiba-tiba membengkak puluhan ribu kaki, dan telapak tangannya menjadi sangat besar, seperti gunung raksasa berjari 5 yang menonjol dari kehampaan, berisi ruang tak berujung. Kelima jari ini setebal pilar langit dan hitam seperti tinta, dengan cahaya cemerlang mengalir di atasnya, dan menusuk dengan keras pada sisik armor gelap di seluruh tubuh Dewa Roh Raksasa. Dengan letusan, hasil yang sangat berbeda dari sebelumnya terjadi secara instan. Dewa Roh Raksasa, yang sebelumnya sangat kuat dan memblokir telapak tangan Qin Chen seperti gunung raksasa,
sekarang rapuh seperti tahu dan tiba-tiba ditembus oleh telapak tangan besar Qin Chen. Di bawah pandangan semua orang, seluruh dewa roh raksasa terkoyak seperti kertas di bawah telapak tangan Qin Chen. Dalam sekejap, pecahan mekanis yang tak terhitung jumlahnya terbang kemana-mana, tersebar di seluruh dunia, dan meledak sepenuhnya. Wow! Telapak tangannya menjangkau tubuh dewa roh raksasa. Ketika Qin Chen menarik kembali telapak tangannya, dia sudah memegang pria kuat dengan aura Kaisar Agung yang menakutkan di telapak tangannya dan lehernya ditutupi oleh tubuh Qin Chen. Dia hanya mengambilnya seperti ayam dan mengeluarkannya dari tubuh dewa roh raksasa. Itu adalah Jenderal Monto. Pada saat ini, Komandan Meng Tuo tampak ketakutan dan meronta dengan keras. Tangannya seperti lingkaran besi hitam, terus-menerus menamparkan lengan Qin Chen, mencoba melepaskan diri dari tangan Qin Chen. Tapi itu sia-sia. Saat ini, Jenderal Meng Tuo seperti ikan yang keluar dari air. Tidak peduli bagaimana dia menyerang, lengan Qin Chen tidak terluka, dan bahkan tidak ada satupun kulit yang patah. Pertahanan semacam ini membuat semua orang berubah warna dan merasa takut. Bagaimanapun, Jenderal Meng Tuo juga merupakan kaisar puncak dalam jangka menengah. Bahkan jika dia tidak mengendalikan dewa roh raksasa, dia masih merupakan pembangkit tenaga listrik tertinggi. Tapi sekarang di tangan Qin Chen, dia seperti makhluk ayam kecil dimainkan. Bagaimana semua orang bisa menerima ini? Terjadi ledakan. Ketika Komandan Meng Tuo ditangkap oleh Qin Chen, seluruh benteng mekanik dewa roh raksasa kehilangan tuannya dan langsung runtuh dan hancur. Lebih dari selusin kaisar awal dan puluhan ribu ahli puncak transenden berjatuhan di tempat, berhamburan seperti bintang langit, mereka semua melayang di langit. Menatap Qin Chen di depannya dengan ngeri. Orang-orang kuat ini tampak panik. Saat mereka melihat Komandan Meng Tuo digendong begitu saja di dalam kehampaan, hati mereka merasa gemetar dan ketakutan. Bagaimana Qin Chen ini bisa begitu kuat? Kami mengandalkan benteng mekanis dewa roh raksasa untuk mengintegrasikan formasi kota Nanyuan. Di kemudian hari, Kaisar tidak dapat menembus pertahanan, tetapi Qin Chen ini merobek roh raksasa dewa terpisah dengan satu telapak tangan. Sekarang tanpa dewa roh raksasa, dia mungkin bisa membunuh kita semua seperti lalat hanya dengan satu tamparan, kan? Orang-orang kuat di bawah komando Istana Tuan Kota secara naluriah mundur, masing-masing tampak ngeri. Mereka biasanya memamerkan kekuatannya di kota Nanyuan, tetapi sekarang mereka seperti ayam jantan yang kalah, hanya memohon kepada iblis di depan mereka untuk tidak memperhatikan mereka. Jenderal Meng Tuo tampak lebih ketakutan. Dia memandang Qin Chen dengan marah dan berteriak, "Qin Chen, apa yang akan kamu lakukan? Saya adalah Jenderal Istana Tuan Kota. Jika kamu melakukan ini, kamu adalah musuh terbuka kota rumah Tuan. Mengapa Anda tidak melepaskan saya secepatnya?" Pada saat ini, Jenderal Meng Tuo masih tidak percaya bahwa Qin Chen akan melakukan sesuatu padanya, dan dia masih berteriak dengan arogan. Berisik. Qin Chen menatapnya dengan dingin dan tiba-tiba mengangkat tangannya. Ledakan. Meng Tuo merasakan hawa dingin di dadanya, menundukkan kepalanya, dan kemudian melihat celah besar di dadanya. Jantung kaisar di tubuhnya telah menghilang tanpa diketahui kapan. Hatinya sebagai seorang kaisar telah terkoyak. Hatiku juga akan terkoyak suatu hari nanti. Meng Tuo, yang sedang digendong oleh Qin Chen, tidak percaya bahwa jantungnya terkoyak seperti Presiden Zuo School dengan angin di dadanya. Ledakan. Jantung kaisar menghilang, dan aura di tubuh Jenderal Mento menurun dengan cepat. Dia langsung jatuh dari kaisar puncak di periode pertengahan ke ranah kaisar di tahap awal dia sangat ketakutan. Apakah kamu masih tegar? Qin Chen memandang Jenderal Mento dengan acuh tak acuh, seperti melihat seekor semut. Pada saat ini, banyak orang berkuasa di sekitar yang benar-benar ketakutan dan melihat pemandangan ini dengan kaget. Pemandangan ini berdampak besar pada jiwa mereka sehingga mereka tidak dapat bernapas untuk beberapa saat. Dan, cerita pun bersambung. Nantikan besok bab 5786. Dengan judul, Beberapa Patung Datang. Terima kasih buat Anda yang sudah mengikuti alur cerita Martial Master di channel Dongeng Donghua, dan yang sudah bantu subscribe. Semoga selalu diberi kesehatan, dimudahkan segala urusan, dilancarkan usahanya, dan dimurahkan rezekinya.
Bagi yang suka dengan alur cerita Donghua yang lainnya, silahkan cek di playlist, yang tentunya pasti tidak akan kalah seru ceritanya. Dan semuanya sudah Mimin rangkum di sana, semoga bisa terhibur dan terima kasih.